Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sabkina Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek biokimia dalam proses menstruasi. Pertama, ada pengertian dari biokimia itu sendiri. Biokimia dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan berhubungan dengan organisme hidup. Biokimia juga didapat dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama ada biologi struktural, enzim, dan metabolisme. Selanjutnya ada klasifikasi biokimia hormon secara struktur kimiawi. Di sini terdapat 3. Yang pertama ada steroid, protein, dan amina. Nah, yang steroid ini adalah kelompok yang diproduksikan oleh bagian korteks adrenal, testis, ovarium, dan plasenta. Sedangkan yang protein dan polipeptida adalah hormon golongan protein yang bersifat larut di dalam air atau hidrofilik dan disintesiskan di retikulum endoplasma pada sel endokrin. Yang ketiga ada amina, yaitu hormon yang berasal dari tirosin. Nah, untuk menstruasi ini sendiri yaitu termasuk klasifikasi yang steroid karena diproduksi oleh bagian ovarium tentunya. Pengertian menstruasi. Menstruasi yaitu suatu keadaan fisiologis ataupun normal, merupakan peristiwa pengeluaran darah, lendir, dan sisa-sisa sel secara berkala yang berasal dari mukosa sel uterus dan terjadi relatif teratur mulai dari menarche, yaitu pada awalnya menstruasi datang, sampai menopause, yaitu berakhirnya menstruasi, kecuali pada masa kehamilan dan laktasi. Lama pendarahan pada menstruasi bervariasi, umumnya pada 4-6 hari, tetapi ada juga yang 2-9 hari, dan itu masih dikatakan fisiologis ataupun normal. Menstruasi juga disebut dengan pendarahan periodik dari rahim yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi secara berkala, dan hal ini akibat terlepasnya lapisan endometrium uterus. Kondisi ini juga terjadi karena tidak adanya pembuahan dari sel telur oleh sperma, sehingga lapisan dinding rahim endometrium tadi yang sudah menebal dan untuk persiapan untuk kehamilan menjadi luruh. Siklus menstruasi pada wanita dikatakan tidak normal jika haidnya kurang dari 21 hari ataupun lebih dari 40 hari. Nah, yang dikatakan siklus menstruasi itu adalah waktu sejak hari pertama menstruasi sampai datangnya menstruasi periode berikutnya. Sedangkan panjang siklus menstruasi adalah jarak antara tanggal mulainya menstruasi yang lalu dan dimulainya menstruasi berikutnya. Pada fase-fase siklus menstruasi ini terdapat 2 siklus. Yang pertama ada siklus endometrium dan yang kedua ada siklus ovarium. Nah, siklus endometrium ini terbagi lagi atas 4, yaitu ada fase menstruasi, fase proliferasi, ada fase sekresi atau luteal, dan ada fase iskemi atau premenstrual. Nah, yang pertama ada fase menstruasi. Pada fase menstruasi ini, endometrium tadi terlepas pada dinding uterus dan disertai dengan pendarahan. Pada fase ini juga berlangsung selama 5 hari dengan rentang 3-6 hari. Pada fase menstruasi ini, kadar estrogen, progesteron, dan LH itu mengalami penurunan. Sedangkan siklus dan kadar FSH, follicle stimulating hormone, itu mengalami peningkatan. Dan yang kedua ada fase proliferasi. Pada fase ini, ovarium sedang mengalami proses pembentukan dan pematangan ovum, berlangsung sejak sekitar hari ke-5 sampai hari ke-14 dari siklus haid. Permukaan endometrium yang pada fase menstruasi itu mengalami luruh atau terlepas. Nah, pada fase ini permukaan endometrium tadi secara lengkap kembali normal. Endometrium pun tumbuh dengan ketebalan kurang lebih 3,5 mm atau sekitar 8-10 kali lipat dari semula, yang akan berakhir pada saat ovulasi. Kadar hormon estrogen pun meningkat pada fase ini, karena pada fase ini tergantung pada stimulasi estrogen yang berasal dari folikel ovarium. Yang ketiga ada fase sekresi atau luteal. Pada fase sekresi endometrium sekretius yang matang dengan sempurna mencapai ketebalan seperti bluedru yang tebal dan halus. Endometrium pun menjadi kaya dengan darah dan sekresi kelenjar.
Pada fase pasca ovulasi, wanita akan lebih sensitif sebab pada fase ini juga hormon produksi FSH, LH, estrogen, dan progesteron pun meningkat. Jadi, pada fase ini wanita akan mengalami yang namanya premenstrual syndrome. Beberapa hari kemudian setelah gejala PMS, maka lapisan dinding rahim pun akan luruh kembali. Yang keempat ada fase iskemi atau premenstrual. Pada fase ini, apabila tidak terjadi pembuahan dan implementasi, korpus luteum yang mensekresikan estrogen dan progesteron pun menyusut. Seiring penyusutan kadar estrogen dan progesteron yang cepat, arteri spiral menjadi spamse, sehingga suplai darah ke endometrium pun fungsional terhenti dan terjadi nekrosis. Lapisan fungsional terpisah dari lapisan basal dan pendarahan menstruasi pun dimulai. Dan yang kedua ada siklus ovarium. Dari siklus menstruasi tadi terdapat dua, ada siklus menstruasi dan ada juga siklus ovarium. Dan yang ovulasi merupakan peningkatan kadar estrogen yang menghambat pengeluaran FSH, kemudian kelenjar hipofisis pun mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH juga merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. Apabila tidak terjadi implementasi, korpus luteum berkurang dan kadar hormon progesteron pun menurun, sehingga lapisan fungsional endometrium tidak dapat tertahan dan akhirnya pun meluruh. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat siklus dari menstruasi tadi. Ada hormon FSH, estrogen, LH, dan progesteron di sini. Ini adalah hormon-hormon yang mempengaruhi menstruasi. Di sini ada menstruasi dan di sini juga ada masa ovulasi. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.